Shalom Bapak Ibu yang baik dan yang terkasih dalam Tuhan. Hanya karena anugerah-Nya lah, maka kita dapat menjalani hari ini. Bahkan saat ini kita berjumpa kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan, di mana kita mengalami satu persekutuan melalui firman-Nya. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, hanya karena anugerah-Mu lah, maka kehidupan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, detik ke detik, kami dapat perankan. Dan saat ini kami kembali menikmati satu persekutuan di dalam firman-Mu, dan Roh Kuduslah yang terus mengobarkan kerinduan kami untuk terus menikmati dan mengalami persekutuan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang baik dan yang terkasih dalam Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan saat ini dalam satu tema mengatakan melakukan firman. Diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 8 yang mengatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, Injil Yohanes menceritakan tentang perkawinan di Kana. Yesus dan murid-muridnya diundang. Ibu Yesus juga ada di situ. Ketika kekurangan anggur, ibu Yesus melaporkan kepadanya atau kepada Yesus. Kemudian berkatalah Yesus kepada pelayan-pelayannya, seperti yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Saudara, apa yang terjadi? Sungguh ajaib. Air berubah menjadi anggur yang baik. Pesta perkawinan terselamatkan. Hal itu terjadi setelah para pelayan melakukan perintah Tuhan Yesus dengan percaya, dengan tidak ragu-ragu. Mereka mengisi tempayan penuh dengan air, mencedok, lalu membawa ke pemimpin pesta, tepat seperti perintah Yesus, atau seperti yang Yesus firmankan. Saudara, banyak kisah dalam Alkitab tentang keajaiban, tentang mujizat, tentang penyembuhan. Semua bisa terjadi karena para tokoh Alkitab percaya dan melakukan perintah Tuhan dengan sepenuh hati. Air di dalam tempayan itu pun tidak akan berubah menjadi anggur bila para pelayan tidak percaya dan tidak melakukan perintahnya. Saudara, bisa kita mengatakan bahwa tempayan melambangkan tubuh yang perlu diisi dengan air. Artinya, kehidupan kita perlu diisi air hidup, yaitu firman Tuhan atau Yesus sendiri. Tanpa air tidak ada kehidupan. Manusia perlu diisi dengan firman agar tidak kering rohaninya. Karena dari situ terpancar kehidupan. Iman dapat dilihat dari perbuatan. Seperti yang biasa kita dengarkan dalam sebuah pengandaian, pohon dikenal dari buahnya. Bila tidak berbuah, kehidupan kita sia-sia. Dan kita hanya mungkin berbuah bila kita melakukan apa yang Yesus atau Tuhan perintahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hidup kami bagikan sebuah tempayan yang harus diisi oleh air, yang harus diisi oleh firman, yaitu perkataan Tuhan, supaya kami tidak mengalami kekeringan rohani. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan selalu mengisi kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan, baik itu yang kami baca secara pribadi-pribadi, maupun yang Tuhan izinkan kami renungkan di saat-saat kami menikmati dan mengalami perenungan firman atau persekutuan seperti ini. Tuhan, kami membuka hati, membuka diri, agar hidup kami benar-benar menjadi kehidupan yang digerakkan oleh firman Tuhan, melakukan apa yang Yesus firmankan dalam kehidupan kami. Hari ini, hari di mana kami berjuang melakukan apa yang Kau perintahkan, dan kiranya semua peran kami hari ini, sebuah peran yang di dalamnya kami melakukan apa yang Kau kehendaki. Apakah itu kami bekerja di kantor, di sekolah, di rumah sakit, di berbagai macam profesi kami, sebagai wira swasta, sebagai pengusaha,
atau apapun aktivitas yang kami kerjakan dalam takut akan Tuhan, kiranya semua itu digerakkan oleh rasa hormat kami dan syukur kami kepadamu. Juga di saat kami mengambil bahagian, mengasihi suami istri, anak-anak, orang tua, dan sesama kami, itu pun bahagian dari buah yang kami dapat berikan, sehingga kehidupan kami menjadi sebuah pohon yang memberi buah yang banyak. Malam ini kami akan menikmati istirahat. Engkaulah yang menjadi jaminan dalam kehidupan kami. Hingga besok dalam kasih-Mu, kami dimungkinkan menikmati hari yang baru. Dan sebelum itu kami percaya setiap saat, di saat kami membuka hati, memohon berkat Tuhan, Tuhan menyatakan itu buat kami. Karena itu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, buka hati dan kehidupan saudara, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.